Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi di channel Citra Ditra Official. Belajar IPA menjadi mudah dan menyenangkan. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bab partikel, penyusun benda, dan makhluk hidup. Nah, kita akan mempelajari prinsip pembentukan molekul dan ion. Adik-adik, ada yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang model atom. Salah satunya ada model atom menurut Neil Bohr, di mana elektron ini berputar mengelilingi inti atom pada kulit elektron atau kulit atom. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi inti atom ini dikelilingi oleh kulit-kulit elektron. Kulit yang pertama itu namanya kulit K, berisi maksimal 2 elektron. Sedangkan kulit yang kedua namanya kulit L, berisi maksimal 8 elektron. Kulit yang ketiga namanya kulit M, berisi maksimal 18 elektron. Nah, selanjutnya kulit yang keempat ini adalah kulit N, yang berisi maksimal 32 elektron. Nah, dari hal ini maka kita dapat menggambarkan konfigurasi elektron suatu atom. Yang dimaksud dengan konfigurasi elektron ini adalah susunan elektron dalam suatu atom. Nah, kita langsung saja ya adik-adik, kita akan mencoba menggambarkan konfigurasi elektron pada helium. Helium ini adalah salah satu unsur yang berada di tabel unsur periodik yang memiliki nomor atom 2. Artinya jumlah elektron pada helium ini ada 2. Nah, ketika kita akan menggambarkan konfigurasi elektronnya, maka kita cukup menggambarkan inti atom helium dan satu kulit elektron saja. Nah, karena elektronnya hanya 2, maka kita cukup menggambarkan satu kulit pertama saja, yaitu kulit K. Selanjutnya, kita akan membuat konfigurasi elektron pada atom natrium. Natrium ini memiliki nomor atom 11 atau jumlah elektronnya ada 11. Nah, kita gambarkan inti atomnya, kemudian kulit pertama, yaitu kulit K, berisi 2 elektron. Selanjutnya kulit yang kedua, yaitu kulit L, berisi 8 elektron. Dan sisanya kulit yang ketiga, kulit M, yang berisi 1 elektron. Sehingga ketika kita jumlahkan ini ada 11 elektron. Selanjutnya kita akan coba juga membuat konfigurasi elektron pada atom klorin dengan nomor atom 17 atau jumlah elektronnya ada 17. Ini juga kurang lebih sama seperti natrium ya. Jadi intinya inti klorin, kulit pertama K berisi 2 elektron, kulit yang kedua L berisi 8 elektron, hanya di kulit yang ketiga yaitu kulit M ini ada sisanya yaitu 7 elektron. Sehingga ketika dijumlah semuanya ada 17 elektron sesuai ya dengan nomor atomnya 17. Nah, adik-adik sampai di sini tentang konfigurasi elektron, paham ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang ion dan ikatan ion. Nah, kalau kita lihat tadi di gambar ya, jadi atom itu memiliki kulit terluar ya. Nah, dalam keadaan yang stabil, kulit terluarnya itu harus berisi 2 elektron, seperti pada helium tadi, atau 8 elektron. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kurang atau tidak 8 atau tidak 2? Nah, ini kita lihat ya yang tadi natrium. Natrium ini kulit terluarnya itu kulit M hanya berisi 1 elektron. Nah, kemudian tadi juga digambarkan konfigurasi elektron dari klorin yang kulit terluar M-nya itu berisi 7 elektron. Nah, karena kulit terluar dari natrium ini 1 elektron dan kulit terluar dari klorin ini 7 elektron, maka kondisinya ini tidak stabil.
Nah, untuk dapat stabil, maka mereka akan berikatan dengan atom yang lainnya. Nah, ikatan yang terbentuk dari serah terima elektron, ya, ada yang memberi, ada yang menerima, itu dikatakan ikatan ion. Nah, tadi atom yang natrium ini kan kulit luarnya 1 elektron. Nah, atom ini cenderung akan melepaskan atau memberikan elektron pada atom lain karena atomnya kulit luarnya ini kurang dari 4 elektron. Nah, sedangkan klorin kebalikannya. Klorin ini dia memiliki atom terluarnya itu 7 elektron, berarti lebih dari 5 ya. Maka ini cenderung akan menangkap elektron. Nah, karena natrium akan melepas 1 elektron, sedangkan klorin dia membutuhkan 1 elektron, maka ini akan terjadi ikatan ion antara natrium dan klorin yang biasa kita sebut natrium klorida atau NaCl atau bahasa kitanya garam dapur. Nah, natrium dia memberikan elektron, maka disebut ion bermuatan positif atau kation. Sedangkan klorin dia menerima elektron, sehingga dikatakan ion bermuatan negatif atau anion. Kalian bisa lihat ya di gambar di bawah, ini ada Na atau natrium, ini asalnya kulitnya 3. Kemudian yang kulit ketiganya itu kan hanya 1 atom, dia berpindah atau diberikan atau diserahkan kepada klorin yang masih 01. Nah, sehingga ketika terbentuk NaCl, natrium hanya 2 kulit saja, sedangkan klorin tetap 3 kulit dengan elektron yang lengkap karena sudah mendapatkan 1 dari natrium. Nah, senyawa yang terbentuk karena adanya serah terima elektron, ini namanya disebut dengan senyawa ion. Jadi ada ikatan ion, ada senyawa ion. Sampai di sini paham ya adik-adik? Oke. Kita akan lanjut ke yang namanya ikatan kovalen. Nah, kalau tadi ikatan ion itu ada serah terima elektron, kalau ikatan kovalen ialah ikatan yang terbentuk karena ada penggunaan elektron bersama oleh 2 atom. Kita misalkan di sini ada hidrogen dan oksigen. Hidrogen ini memiliki nomor atom 1. Artinya dia hanya memiliki 1 elektron. Sedangkan oksigen ini memiliki nomor atom 6. Artinya dia memiliki 6 elektron. Kalau kita gambarkan konfigurasi elektron dari hidrogen, dia hanya inti atom, kemudian dikelilingi oleh 1 kulit K yang hanya berisi 1 elektron. Nah, ya, ini sama ada 2 atom hidrogen. Nah, kemudian dia akan lebih stabil di alam ketika hidrogen ini memiliki 2 elektron kan. Nah, makanya hidrogen ini akan melakukan ikatan kovalen dengan menggunakan elektron bersama. Jadi walaupun H ini 1, tapi karena ada 2 hidrogen, dia akan menggunakan elektron bersama. Nah, sehingga diperoleh ya senyawa H2. Makanya di alam hidrogen ini dalam bentuk H2 kan? Ya, gasnya itu karena untuk menjaga kestabilan atomnya. Nah, selanjutnya oksigen juga sama. Oksigen memiliki 6 elektron. Nah, ini Ibu misalkan oksigen yang pertama elektronnya bentuknya bulat. Sedangkan elektron yang kedua bentuknya silang ya atau X gitu ya. Nah, ini masing-masing punya 6. Nah, masing-masing juga tidak stabil karena harus ada 2 atau 8 elektron ya di kulit terluarnya. Sehingga dia akan membentuk ikatan bersama ya menggunakan 2 elektron kalau yang ini. Karena kan elektron yang pertama ini yang titik ini ya ada 6. Berarti untuk stabil dia butuh 2 lagi. Maka dia meminjam elektron dari oksigen yang bertanda XX. Begitupun sebaliknya, oksigen yang memiliki elektron yang simbolnya XX dia akan meminjam ya 2 elektron dari lawannya. Nah, sehingga terbentuklah ikatan kovalen oksigen atau O2.
Nah, jika kita gambarkan O2 itu dia akan ada O, terus ada dua garis yang menghubungkan O lagi. Ini artinya pemakaian elektronnya ya dua, ya digunakan bersama. Coba kita lihat lagi yang H. H itu hanya satu garisnya. Artinya ini menggunakan satu elektron bersama-sama. Baik hidrogen maupun oksigen ini kita temukan di alam ya, berarti dia sudah dalam keadaan stabil. Nah, hidrogen dan oksigen ini dikatakan senyawa kovalen karena ada penggunaan bersama elektron oleh kedua atomnya. Sampai di sini paham ya tentang ikatan kovalen dan senyawa kovalen? Nah, adik-adik, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang identifikasi unsur. Adik-adik pernah melihat kembang api? Seperti apa nyala cahayanya? Ya, kembang api ini biasanya memiliki warna-warni ya cahayanya. Nah, kembang api ini mengandung senyawa-senyawa tertentu. Dan jika dibakar, maka molekul-molekul yang ada di dalam senyawa tersebut akan menyerap energi yang menyebabkan elektron-elektron pada atomnya mengalami perpindahan antar kulit atom. Nah, perpindahan elektron dari kulit atom dengan energi lebih rendah ke kulit atom dengan energi lebih tinggi ini akan menyerap energi. Sementara perpindahan elektron dari kulit dengan energi yang lebih tinggi ke kulit atom dengan energi yang lebih rendah ini akan melepaskan energi. Nah, energi yang dilepaskan inilah yang terlihat sebagai cahaya. Nah, kenapa berwarna-warni? Karena ada unsur-unsur yang berbeda di dalam kembang api. Sehingga prinsip ini digunakan untuk membedakan unsur-unsur. Ya, jadi ketika kita membakar unsur, ini akan menghasilkan warna atau warna api yang berbeda-beda, seperti pada tabel berikut. Prinsip tersebut digunakan oleh ilmuwan untuk mengidentifikasi suatu unsur secara kualitatif dalam suatu bahan yang disebut dengan uji nyala. Nah, adik-adik sampai di sini paham ya tentang identifikasi unsur dilihat dari warna cahaya yang dikeluarkannya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Nah, sifat zat ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama sifat fisika dan yang kedua ini sifat kimia. Nah, sifat fisika ini adalah sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sedangkan sifat kimia ini adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Ada beberapa ciri atau sifat fisika yang dimiliki oleh benda. Yang pertama ini kerapatan. Kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Nah, kerapatan ini kita bisa ambil contoh ya, ada yang namanya gas asetilena yang memiliki kerapatan lebih kecil dari massa jenis udara. Ya, kerapatan ini sebenarnya massa jenis ya. Jadi gas asetilena ini memiliki massa jenis yang lebih kecil dari massa jenis udara. Sehingga gas asetilena ini banyak dimanfaatkan untuk mengisi balon agar balon dapat terbang di udara. Sifat fisika yang kedua itu adalah kekerasan. Kekerasan ini merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu benda. Kekerasan ini diukur dengan skala Mohs menggunakan alat yang disebut sklerometer. Nah, baja contohnya dia memiliki kekerasan dari skala Mohs ini 4 sampai 4,5. Berbeda dengan kalsium yang hanya memiliki kekerasan 2. Tentu kita bisa membedakan ya kalau baja itu lebih keras ya dibanding dengan kalsium. Nah, yang ketiga ini adalah elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan.
dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. Setiap zat sebenarnya memiliki elastisitas tertentu. Zat seperti es batu, kayu, dan gelas ini memiliki elastisitas yang rendah, sehingga zat tersebut akan mengalami kerusakan ketika diberikan gaya yang besar. Nah, contoh benda yang memiliki elastisitas tinggi ini karet ya. Karet ini memiliki elastisitas yang tinggi karena dia memiliki lantai polimer yang panjang. Nah, lantai polimer karet akan kembali pada posisi dan ukuran semula ketika gaya dihilangkan. Sifat fisika yang keempat ini daya hantar. Jadi daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Nah, berdasarkan sifat ini, maka benda dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Masih ingat ya perbedaannya ya? Kalau konduktor itu berarti bahan yang terbuat dari zat yang mampu menghantarkan elektron dengan mudah. Contohnya besi, tembaga, emas, dan perak. Nah, sedangkan semikonduktor ini adalah bahan yang jika berada pada suhu rendah dia bersifat isolator, tetapi pada suhu tinggi dia bersifat sebagai konduktor. Contohnya silikon dan germanium. Nah, kebalikan, isolator ini zat yang memiliki kemampuan rendah dalam menghantarkan elektron. Contohnya plastik dan kayu. Oke, sampai di sini paham ya tentang daya hantar? Sifat fisika selanjutnya yaitu viskositas. Viskositas atau kekentalan ya. Ini adalah ukuran kekentalan zat cair atau gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit suatu fluida mengalir dan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida. Contohnya air dan oli. Air itu memiliki viskositas yang rendah sehingga dia dapat dimasuki oleh benda dengan mudah. Kebalikan, oli atau madu dia viskositasnya tinggi sehingga ketika ada benda yang masuk dia sulit untuk bergerak di dalam madu atau oli tersebut. Nah, selanjutnya ini ada sifat fisika kemagnetan. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Nah, sifat kemagnetan ini adalah kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Jadi ketika ada di medan magnet, maka zat itu akan dipengaruhi. Nah, ada 3 ya, seperti yang sudah kita pelajari. Sifat kemagnetan itu yang pertama ferromagnetik, yang kedua paramagnetik, dan yang ketiga ini diamagnetik. Kalian bisa buka lagi ya video pembelajaran sebelumnya tentang kemagnetan. Selanjutnya, sifat fisika yang ke-7 yaitu titik didih. Titik didih adalah suhu saat zat cair mulai berubah wujud menjadi uap pada tekanan tertentu. Nah, kenapa zat cair dapat berubah menjadi uap? Ini karena tekanan uap lebih besar dari tekanan luar yang menahan zat cair tersebut. Nah, pengetahuan tentang titik didih ini sangat penting. Misalnya, ini dapat digunakan ketika untuk dalam otomotif ya, ketika misalnya penggunaan oli sebagai pelumas mesin kendaraan bermotor. Kenapa harus oli? Karena saat mesin kendaraan bermotor bekerja, ini akan menghasilkan panas yang sangat tinggi dan komponen dalam mesin akan bergesekan. Nah, sehingga kita membutuhkan oli yang titik didihnya lebih tinggi ya. Ini hingga mencapai 300 derajat Celcius. Selanjutnya, sifat fisika yang selanjutnya yaitu titik beku. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Misalnya, ya, air, titik bekunya ini 0 derajat Celcius, gitu ya. Nah, pengetahuan tentang titik beku ini menjadi penting, terutama untuk menentukan zat yang dapat digunakan sebagai pendingin mesin kendaraan bermotor.
Nah, zat cair yang memenuhi syarat tersebut adalah senyawa etilen glikol, propilen glikol, dan gliserol yang disebut sebagai pendingin mesin kendaraan bermotor. Karena molekul gliserol mampu membentuk ikatan hidrogen yang kuat dengan molekul air, sehingga titik beku campuran lebih rendah daripada titik beku air. Nah, ketiga zat itu yang tadi ya, yang glikol, propilen glikol, dan gliserol ini disebut dengan zat anti beku atau anti freeze. Ya, karena suhunya di negatif 37,8 derajat Celcius. Nah, selain kendaraan bermotor, zat anti beku ini dibutuhkan juga oleh makhluk hidup yang tinggal di daerah yang suhunya sangat rendah. Zat anti beku pada makhluk ini misalnya gliserol pada serangga, trehallosa pada cacing nematoda, kemudian protein anti beku pada ikan-ikan yang hidup di Antartika. Jadi walaupun suhunya sangat dingin, dia masih tetap bergerak, ya, tidak membeku. Nah, sifat fisika yang terakhir adalah titik leleh, ya. Titik leleh ini sangat penting, ya. Contohnya itu ketika pemilihan aluminium yang digunakan sebagai bahan pembuatan alat untuk memasak. Karena aluminium memiliki titik leleh yang tinggi dibandingkan dengan plastik. Nah, selain itu, selain memiliki titik leleh yang tinggi, aluminium juga memiliki stabilitas yang tinggi terhadap panas, dan dia juga ringan dan tidak reaktif, serta tidak mudah berkarat. Itu tadi sifat-sifat fisika yang perlu kita ketahui untuk kita dapat menggunakan unsur-unsur ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain sifat fisika, ada juga sifat kimia yang perlu kita pertimbangkan untuk membuat alat-alat dalam kehidupan sehari-hari dari unsur-unsur tertentu. Yang pertama ini kestabilan. Kestabilan adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi lingkungan alamiahnya. Ketika dia terkena udara, panas, cahaya, tekanan, atau kondisi alami lainnya. Nah, contoh dari benda atau zat yang memiliki kestabilan rendah adalah styrofoam. Jadi styrofoam ini dia sangat tidak tahan panas. Artinya jika plastik ini terkena panas yang cukup tinggi, maka plastiknya atau styrofoamnya akan rusak. Nah, hal ini menyebabkan adanya senyawa polistyrena yang berbahaya. Ini akan tercampur dengan makanan kita. Oleh sebab itu, jika kamu mengkonsumsi makanan dalam kemasan styrofoam secara terus-menerus ini, maka kemungkinan besar kamu akan terserang berbagai penyakit. Sifat kimia yang kedua itu kereaktifan. Jadi kereaktifan ini maksudnya adalah kemudahan dia bereaksi dengan zat lain. Contohnya pada karbid, ya. Karbid ini mudah bereaksi dengan zat lain, misalnya air. Nah, ketika karbid ini disatukan dengan air, maka dia memiliki reaktivitas yang tinggi. Dia akan langsung menghasilkan gas yang namanya gas asetilena, ya, secara spontan. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga yaitu korosivitas. Ya, korosivitas ini berarti mudah korosif atau tidak. Nah, ketika kita berbicara tentang korosivitas, ini kebalik ya, maka kita akan membahas tentang ada yang namanya HCl atau asam klorida dan H2SO4. Nah, HCl dan H2SO4 ini dia sangat korosif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengikis kotoran, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, jaringan manusia, ya, dan bahkan mampu mengikis logam dan membuat logam cepat berkarat. Nah, itu tadi sifat fisika dan sifat kimia dari suatu unsur. Dengan memahami sifat fisika dan sifat kimia dari suatu unsur, maka dapat kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Nah, adik-adik, sepertinya pembahasan kita tentang materi bab yang ke-8 ini sudah dicukupkan sekian. Nah, ini ada evaluasinya. Silahkan kalian kerjakan 2 soal ini, ya.
berhubungan dengan konfigurasi elektron, berhubungan dengan ikatan, apakah ini ikatan ion atau ikatan kovalen. Dan ingat ya, nomor atom ini sama dengan jumlah elektron. Silakan kamu kerjakan di buku catatan ya, untuk mengetahui apakah kamu sudah memahami materi atau masih perlu mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, adik-adik, kalau kalian sudah mengerjakan di buku catatan dan sudah bisa, berarti kalian hebat. Jangan lupa juga kalian klik like video ini dan subscribe bagi yang belum, serta silakan kalian nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi maupun video pembelajaran selanjutnya. Nah, di video yang akan datang kita akan mempelajari tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Namun sebelumnya, insya Allah nanti akan Ibu buatkan video tentang pemantapan untuk persiapan PTS, berisi pembahasan soal yang mungkin akan keluar di PTS nanti. Nah, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.